Tahun 2024 ini itu merupakan tahun yang benar-benar memanjakan kita ya, kaum mendang-mending guys. Mau tahu kenapa? Langsung aja simak video kali ini. Yo guys, balik lagi dengan video di sini dan kali ini kita akan membahas tentang Snapdragon 7 Plus generasi ketiga. Iya, jadi Snapdragon 7 Plus generasi ketiga ini sudah diumumkan ya guys. Ini adalah Snapdragon yang kita tunggu-tunggu semenjak Snapdragon 7 Plus generasi kedua yang udah digunakan di Poco F5. Nah, tentu saja ya kalian udah tahu juga bahwa Snapdragon 8S generasi ketiga itu juga udah diumumkan oleh Qualcomm. Dan itu benar-benar menjadi salah satu kandidat untuk chipset bagi flagship killer. Nah, di sini juga menurut saya Snapdragon 7 Plus generasi ketiga ini juga salah satu kandidat yang dapat dipakai oleh smartphone yang flagship killer juga guys. Nah, kira-kira kalau misalnya perbandingannya dengan 8S Gen 3 itu gimana? Oke, kita akan bandingkan dari segi yang kita kaum mendang-mending itu biasanya bandingkan, yaitu adalah dari segi grafisnya atau GPU-nya ya guys. Karena menurut saya untuk urusan CPU dan lain-lain itu udah bagus banget ya. Smartphone zaman sekarang itu udah oke banget. Tapi untuk urusan GPU ini yang menjadi masalah. Karena kalau grafisnya ini tidak tinggi, maka ya untuk rata kanan itu biasanya kalau nggak panas, nggak efisien, dan baterainya cepat bocor guys. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan bandingkan ya, kira-kira kalau misalnya 7 Plus Gen 3 ini GPU-nya kira-kira skornya itu berapa. Kita mulai dari Snapdragon 7 Plus generasi kedua yang udah oke banget. Kalau kalian mau main rata kanan game apapun tuh udah lancar dan bisa banget. Nah, di Snapdragon 7 Plus generasi kedua itu GPU skornya itu sebetulnya cuma 338.000, tapi udah lancar banget ya guys. Mau main Genshin Impact, mau main Honkai Star Rail, mau main game apapun rata kanan tuh udah dilibas semuanya. Dan juga menurut saya nggak panas-panas banget gitu loh untuk urusan suhunya. Nah, sekarang untuk Snapdragon 7 Plus generasi ketiga itu mengalami upgrade di GPU-nya secara signifikan. Dari 338.000 sekarang menjadi 458.000 ya untuk skor GPU-nya. Dimana ini udah tinggi banget guys. Saya yakin semua game, semua rata kanan tuh bisa dilibas oleh Snapdragon 7 Plus generasi ketiga ini. Jadi kalau misalnya Poco F6 pun nantinya itu menggunakan Snapdragon 7 Plus Gen 3 itu udah enak banget guys. Nah, untuk AnTuTu skornya sendiri itu peningkatannya nggak sebegitu tinggi ya. Karena untuk Snapdragon 7 Plus Gen 2 itu dari 1,1 jutaan sekarang cuma jadi 1,3 jutaan guys. Nah, sementara itu Snapdragon 8S Gen 3 rumornya itu bisa mencapai AnTuTu skor hingga 1,7 jutaan. Dimana ya ini tinggi banget sih. Pasti lebih mahal juga gitu untuk harga chipsetnya ini. Untuk GPU-nya dari Snapdragon 8S generasi ketiga ternyata tidak berbeda jauh dengan 7 Plus Gen 3, yaitu skornya hanya 502.000 saja. Jadi hanya terpaut 50 ribuan saja sih. Dan untuk bagi kalian yang penasaran, MediaTek Dimensity 8300 Ultra itu kira-kira berapa sih untuk GPU-nya? Nah, GPU skornya ini termasuk yang paling tinggi ya guys. 519.000 untuk skor GPU dari Dimensity 8300 Ultra. Dimana ya ini menurut saya wow banget. Meskipun begitu ya, tapi kalau kalian mau pakai untuk main game Card X-Street itu nggak bisa, nge-lag banget, masih belum efisien dan belum efektif ya. Jadi ya aneh lah pokoknya. Tapi ya itu, yang semua game lainnya menurut saya juga udah rata kanan, udah enak banget untuk dimainkan. Cuman ya itulah, MediaTek kebanyakan itu nggak stabilnya itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira Poco F6 ini bakalan pakai Snapdragon 7 Plus Gen 3 atau sesuai rumor Snapdragon 8S generasi ketiga guys. Nah, kalau misalnya Poco F6 pakai 8S Gen 3, kira-kira apakah ada nantinya Poco
ngeluarin smartphone yang menggunakan Snapdragon 7 Plus generasi ketiga, tapi harganya lebih murah dari Poco F6. Saya sih kayaknya lebih milih yang Snapdragon 7 Plus Gen 3 deh, karena ya menurut saya udah hebat banget gitu loh. Untuk performanya meskipun AnTuTu-nya nggak sekenceng Snapdragon 8S Gen 3, tapi kalau ada yang lebih murah dari Poco F6 dengan Snapdragon 7 Plus Gen 3, saya mau sih guys. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian lebih pingin Poco F6 ini dengan 8S Gen 3 atau 7 Plus generasi ketiga? Nah, mungkin juga perbedaan yang paling signifikan ada di engine untuk hasil kamera atau hasil fotonya ya. Karena image processingnya ini saya lihat lebih bagusan yang di Snapdragon 8S Gen 3 daripada yang 7 Plus Gen 3. 7 Plus Gen 3 ini hanya raw performance untuk CPU dan juga untuk GPU-nya aja yang dikencengin. Ditambah dengan AI processingnya. Nah, jadi mungkin itu aja sih yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang chipset Snapdragon 7 Plus generasi ketiga. See you guys di video selanjutnya. Wah, tahun ini gila sih. Kalau bisa ada 7 Plus Gen 3, 8S Gen 3, ini harganya murah, saingan. Wah, seru banget pasar Indonesia dan pasar dunia ini. Ya, saya berharap sih harga smartphone itu yang kenceng-kenceng itu semakin turun gitu loh. Dengan adanya chipset nih kayaknya mungkin bisa di tahun ini.